Okay, today we will learn about math, especially about penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, langsung ya, simak videonya. Tada! Nah, hari ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pertama kita akan belajar penjumlahan pecahan. Ada pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Yang pertama, kalian masih ingat nggak? Kedudukan A per B. A sebagai apa? Ya, A sebagai pembilang dan B adalah sebagai penyebutnya. Nah, 2 per 7. 2 adalah pembilang, sedangkan 7 adalah penyebut. Pecahan dengan penyebut yang sama. Langsung ke contoh ya. Oke, contohnya 2 per 7 ditambah 4 per 7 sama dengan 2 plus 4 per 7. Kenapa Miss? Kenapa 7-nya jadi 1? Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 7, maka kalian tinggal langsung menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Maka 2 per 7 ditambah 4 per 7 sama dengan 6 per 7. Nah, contoh yang kedua, 3 per 5 ditambah 1 per 5 sama dengan 4 per 5. Tahu kan kenapa? Karena penyebutnya sama, maka pembilangnya bisa langsung dijumlahkan. Oke, lanjut. Nah, lanjut, Miss, gimana kalau penyebutnya berbeda? Nah, kalau penyebutnya berbeda, kita langsung masuk ke contoh. Misalkan 1 per 3 ditambah 1 per 2, yaitu berapa? Pertama yang harus kalian lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Siapa yang waktu kelas 4 masih ingat KPK? Ya, betul, kita bisa menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari angka 3 dan 2. Nah, kita cari KPK dari 3 dan 2 adalah 6, maka kita samakan penyebutnya menjadi 6. Caranya gimana, Miss? Nah, 1 per 3, untuk menjadikan 3 ini ke 6, maka harus dikalikan 2. Maka jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Hal yang sama dilakukan pada pecahan 1 per 2. Agar penyebutnya menjadi 6, maka kita kalikan 3. Maka penyebutnya dikali 3, pembilangnya pun harus dikalikan 3. Nah, akan menjadi 1 per 3 akan menjadi 2 per 6, begitu pula 1 per 2 akan menjadi 3 per 6. Nah, penyebutnya sudah sama, bisa langsung dijumlahkan, maka hasilnya 5 per 6. Lanjut, contoh soal yang kedua dengan penyebut yang berbeda. Contohnya, 4 per 15 ditambah 6 per 10. Nah, cari KPK dari 15 dan 10. 15 dan 10 KPK-nya adalah 30, maka kita buat penyebutnya menjadi 30. Caranya sama. 15, penyebut 15 supaya menjadi 30 harus dikalikan 2. Maka penyebutnya dikali 2, pembilangnya pun harus dikalikan 2. Diketemukanlah 8 per 30. Lanjut, 6 per 10. Agar 10 menjadi 30, maka harus dikali 3. Nah, jika penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya pun harus dikali dengan 3. Ketemulah 18 per 30. Nah, sudah sama, penyebutnya menjadi 30, maka 8 per 30 ditambah 18 per 30 sama dengan 26 per 30. Nah, karena bentuk pecahan ini masih cukup besar, kita sederhanakan lagi menjadi lebih kecil dengan dibagi. Nah, kita bagi menjadi 2 ya. Ketika penyebutnya dibagi 2, maka pembilangnya pun harus dibagi 2. Maka hasilnya 13 per 15. Nah, Miss, gimana kalau pecahan campuran? Tenang, kalau pecahan campuran kita langsung bahas sekarang. 2, 1 per 3 ditambah 2 per 5. Nah, caranya kalian ubah terlebih dahulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya, ingat, 2 dikali 3 ditambah 1. Nah, maka hasilnya 7 per 3 ditambah 2 per 5.
Selanjutnya, samakan penyebutnya seperti tadi. Cari KPK dari penyebutnya 3 dan 5. KPK 3 dan 5 adalah 15, maka kita buat penyebutnya menjadi 15. Oke, caranya sama ya. 7/3 supaya 3-nya menjadi 15, maka dikalikan 5. Maka penyebut dikali 5, pembilangnya pun harus dikalikan 5. Hal yang sama dengan 2/5. 2/5, agar penyebut 5 ini menjadi 15, maka harus dikali ke 3. Penyebut dikali 3, maka pembilangnya pun harus dikalikan 3. Maka 21/3 ditambah 2/5, hasilnya ubah menjadi pecahan biasa adalah 7/3 ditambah 2/5, disamakan penyebutnya menjadi 35/15 ditambah 6/15 sama dengan 41/15. Karena ini adalah pecahan campuran, maka kita ubah 41/15 ini menjadi pecahan campuran. Nah, ingat penyebutnya harus 15, maka kita cari angka yang mendekati dengan 41, yaitu 2/11/15. Kenapa bisa? Ya, jadi 2 dikali 15 ada 30, dan untuk mendekati 4 dan untuk mencapai 41, 30 harus ditambah dengan 11. Maka jadilah 2/11/15. Nah, pecahan desimal ini cukup mudah. Ada 3 langkah. Yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya pada koma diluruskan. Syaratnya koma harus lurus. Nah, 2, jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Terakhir, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Caranya langsung masuk ke contoh. Oke, 0,37 ditambah 0,5 sama dengan, nah, buatlah penjumlahan bersusun dengan syarat koma ini harus diluruskan, ya. Harus diluruskan seperti ini. Maka ditemukanlah hasil 0,87. Kalian tinggal langsung menjumlahkan biasa ya. Oke, lanjut contoh yang kedua. 0,25 ditambah 0,248. Ingat, samakan komanya. Kita luruskan komanya. Hasilnya menjadi seperti ini. 0,25 ditambah 0,248 adalah 0,498. Cukup mudah? Kita lanjut ke penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Oke, langsung masuk ke contoh kita. Ada 2 cara. Nah, yang pertama, kita langsung ke contoh ya. 25% ditambah 1/2. Cara yang pertama, kalian bisa mengubah bentuk pecahan persen ini ke pecahan biasa. Ada yang masih ingat cara mengubahnya? Hayo, ini pelajaran di kelas 4. Caranya, 25% ini sama dengan 25/100. Kemudian disederhanakan menjadi 1/4. Nah, maka 25% ini sama dengan 1/4. Kita masuk ke kesimpulan. 25% ditambah 1/2. 25% menjadi 1/4 ditambah 1/2. Nah, ingat penyebutnya belum sama, kita samakan dulu seperti tadi. Nah, cari KPK dari penyebut 4 dan 2. Penyebut 4 dan 2, KPK-nya adalah 4. Kita samakan penyebutnya menjadi 4 semua ya. Oke, jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Nah, cara yang kedua adalah kita samakan menjadi bentuk persen. Jadi si pecahan biasa ini kita ubah menjadi bentuk persen. Nah, caranya setiap pecahan ini, pecahan biasa, diubah ke persen dengan dikalikan 100%. Maka hasilnya 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi 20% ditambah 25% sama dengan 45%. Cukup mudah ya. Oke, next kita lanjut ke pengurangan pecahan. Nah, pengurangan pecahan ini hampir sama dengan penjumlahan. Caranya harus disamakan dulu penyebutnya, diubah menjadi bentuk pecahan yang sama, dan kemudian baru dikurangkan. Mesti akan bahas sedikit demi sedikit. Oke, stay tune.
pengurangan pecahan. Sama seperti penjumlahan, ada pecahan biasa. Nah, pecahan dengan penyebut yang sama bisa langsung dikurangkan pembilangnya asalkan penyebutnya sama. Seperti pada contoh, penyebutnya sama-sama 7, maka pembilangnya adalah 4 dan 2. Bisa langsung dikurangkan. 4 kurangi 2 sama dengan 2. Nah, jadi 2/7. Lanjut soal yang kedua, 9/15 kurangi 6/15. Karena penyebutnya sama-sama 15, kita tinggal kurangkan pembilangnya, yaitu 9 kurangi 6 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah 3/15. Nah, Miss, gimana kalau misalkan penyebutnya berbeda nih? Nah, kalau penyebutnya berbeda, misalkan 5/6 dikurangi 2/4. Samakan dulu penyebutnya, sama seperti tadi penjumlahan. Nah, cara menyamakannya, penyebut ini sama dengan penjumlahan. Kita cari KPK-nya. KPK dari 6 dan 4 adalah 12, maka penyebutnya kita ubah menjadi 12 ya. Caranya pun sama seperti tadi penjumlahan. Maka 5/6 menjadi 10/12, sedangkan 2/4 menjadi 6/12. Maka 10/12 dikurangi 6/12 sama dengan 4/12. Mudah ya. Lanjut ke pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini ada dua caranya. Yang pertama, 3/4/5 dikurangi 2, 1/2 ya. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, menjadi 19/5 dikurangi 5/2. Cara mengubah menjadi pecahan biasa sama ya, yaitu 3 dikali 5 adalah 15, kemudian ditambah dengan pembilangnya 15 adalah ditambah 4 adalah 19, maka 19/5. Begitu juga dengan yang 2, 1/2. Nah, setelah dibentuk menjadi pecahan biasa, kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya menjadi 10 ya. Caranya sama dengan penjumlahan. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangkan pembilangnya menjadi 38 dikurangi 25, maka ketemulah 13/10. Nah, 13/10 ini kita harus ubah menjadi pecahan biasa, pecahan campuran. Nah, maka 13/10 menjadi 1/3/10. Oke, selanjutnya pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini masih sangat mudah, sama dengan cara penjumlahan tadi. Langsung masuk ke contoh ya. 0,75 dikurangi 0,52. Nah, susunlah pecahan ini menjadi bersusun dengan syarat komanya harus lurus seperti ini. Maka ditemukan 0,75 dikurangi 0,52 sama dengan 0,23. Terakhir, pengurangan berbagai bentuk pecahan. Oke, ada dua caranya, sama seperti penjumlahan tadi. Langsung masuk ke contoh ya. 0,75 dikurangi 50%. Oke, samakan pecahan ini menjadi bentuk desimal semua. Nah, maka 50% diubah menjadi pecahan desimal 50 dibagi 100. Karena ingat pelajaran di kelas 4, 100% itu sama dengan 100/100. Maka kalau 50% itu menjadi 50/100. Jadi 0,5. Maka 0,75 ini dikurangi 0,5 sama dengan 0,25. Oke. Cara yang kedua, kita samakan pecahan menjadi bentuk persen. Pecahan desimal ini kita samakan menjadi bentuk persen. Caranya harus per 100 ya. 0,75 per 100 sama dengan 75%. Maka 0,75 menjadi 75% dikurangi 50% sama dengan 25%. Thank you for watching. Bye bye.